menyengsarakan, menyakitkan, penuh kezaliman. Begitulah gambaran tatanan kehidupan di bawah payung barat kapitalisme. Mengapa kapitalisme barat mampu menghipnotis manusia hingga menghamba padanya? Bagaimana membongkar kebobrokan kapitalisme agar umat tak terperdaya lagi olehnya? Bagaimana menjelaskan ini semua ke umat? Bismillahirrahmanirrahim. Editorial Kabar Sirkah edisi ke-11 Jumat 10 Desember 2021 dengan tema Bitcoin, cryptocurrency, uang maya, produk kapitalisme global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa sekalian? Jumpa lagi dalam editorial Kabar Sirkah edisi ke-11. Insya Allah setiap pekan Kabar Sirkah menyapa kita semua. Sudah 10 edisi berlalu dengan tema fokus pada bidang ekonomi. Beragam dinamika respon positif dan negatif terhadap kehadiran Kabar Sirkah sebagai kanal digital berbasis ekonomi Islam memberikan warna dan semangat tersendiri dalam berkiprah di dunia maya. Pro dan kontra dengan isi konten editorial pun bermunculan. Bagi kita, ini sebagai indikasi bahwa Kabar Sirkah mendapat perhatian umat Islam di tanah air kita ini. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kita semua yang sudah memberikan responnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada editorial edisi 10 sebelumnya, kita membahas terkait tentang upah minimum regional atau UMR yang berasal dari konsep kapitalisme. Kali ini Kabar Sirkah mengangkat tema tentang Bitcoin dan sejenisnya, yaitu cryptocurrency atau uang maya atau uang virtual. Bagaimana sebenarnya status Bitcoin ini dalam sistem ekonomi Islam ditinjau dari fakta dan konsep asalnya? Kabar Sirkah akan mengupasnya secara akurat dan mencerdaskan. Sekarang sedang marak masyarakat membicarakan uang digital pasca Majelis Ulama Indonesia atau MUI baru saja pada hari Kamis yang lalu 11 November 2021 mengeluarkan fatwa tentang uang virtual atau uang maya atau disebut juga uang kripto yang termasuk dalam kategori cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum sebagai mata uang haram. Ini merupakan hasil ijtima ulama. Untuk lebih mengetahui dan memahaminya, kita lebih dahulu menjelaskan apa itu cryptocurrency. Dalam hal ini kita ambil contoh adalah Bitcoin. Definisi cryptocurrency. Mengutip pendapat Alain dan Overy, mendefinisikan mata uang virtual atau mata uang maya sebagai berikut. Mata uang virtual atau maya adalah representasi digital dari nilai yang dapat diperdagangkan secara digital dan berfungsi sebagai alat tukar, unit, akun, dan atau menyimpan nilai, tetapi tidak memiliki status standar yang sah dalam yurisdiksi atau hukum manapun. Itu tidak dikeluarkan atau dijamin oleh pemerintah manapun dan memenuhi fungsi ini hanya dengan kesepakatan dalam komunitas tertentu yang menggunakan mata uang tersebut. Ini berbeda dengan mata uang fiat atau mata uang yang biasa beredar dalam bentuk uang kertas yang merupakan uang fisik yang membentuk alat pembayaran suatu negara dan berbeda dari uang elektronik yang merupakan representasi digital dari mata uang fiat. Mata uang kripto atau cryptocurrency adalah sebuah aset digital yang dipahami sebagai mata uang digital. Mata uang ini sangat berbeda dengan versi konvensionalnya, di mana cryptocurrency digunakan untuk kebutuhan transaksi secara virtual melalui jaringan internet. Mata uang ini bersifat desentralisasi, yang berarti bahwa tidak ada satu pihak yang menjadi perantara pada suatu transaksi. Jadi, pembayaran berlangsung secara peer-to-peer
yang berarti dilakukan antara pengirim dan penerima secara langsung, serta seluruh transaksi akan tercatat melalui sistem yang telah tersedia dengan keamanan tertentu. Dikarenakan bersifat desentralisasi, maka cryptocurrency membutuhkan spesifikasi komputer yang canggih. Pada umumnya akan menggunakan platform blockchain untuk mempermudah melakukan transaksi. Dilansir dari Forbes, cryptocurrency adalah uang digital terdesentralisasi berdasarkan teknologi blockchain, dengan versi paling populer sekarang ini adalah Bitcoin dan Ethereum. Tetapi ada lebih dari 5.000 cryptocurrency yang berbeda yang beredar sekarang di pasaran, menurut CoinLore. Mengutip dari Investopedia, fitur yang menentukan dari cryptocurrency adalah bahwa mereka umumnya tidak dikeluarkan oleh otoritas pusat manapun, menjadikannya secara teoritis kebal terhadap campur tangan atau manipulasi pemerintah. Problematika ekonomi kapitalis sektor non-real. Munculnya cryptocurrency ini tidak lepas dari sistem ekonomi yang sedang mendominasi secara global, yaitu kapitalisme yang selalu mencari hal-hal baru yang bisa dikapitalisasikan untuk menghasilkan materi. Alat transaksi pembayaran di zaman sekarang ini mengalami banyak sekali perkembangan. Dengan membeli produk melalui internet, Anda dapat membelinya tanpa harus menggunakan mata uang dalam bentuk kertas. Cryptocurrency adalah salah satu aset mata uang digital sebagai solusi kebutuhan transaksi keuangan online saat ini. Ekonomi sektor non-real merupakan basis utama ekonomi kapitalisme yang ada sekarang ini. Beragam masalah timbul dalam sektor ini. Uang digital saat ini dikenal dengan istilah cryptocurrency, telah digunakan oleh beberapa perusahaan swasta, baik secara domestik maupun global, yang melakukan transaksi perdagangan jenis mata uang ini, seperti Bitcoin, Ripple, dan sebagainya. Mata uang kripto sendiri lahir dan eksis di dalam sistem kapitalisme, di mana ekonomi dibangun berdasarkan ekonomi non-real. Ekonomi dengan basis seperti ini sangat rentan dan tidak stabil karena penuh dengan spekulasi. Sekarang kita bahas fungsi mata uang virtual. Sekarang ini fungsi mata uang virtual yang terkait dengan transaksi manusia hari ini bisa dikategorikan dalam 3 hal. 1. Melakukan investasi. Prinsip dari cryptocurrency ini sama dengan prinsip ekonomi konvensional, di mana harga akan naik ketika terdapat banyak permintaan. Semakin banyak orang yang berinvestasi, maka harga juga akan melambung naik. Akan tetapi, investasi ini termasuk ke dalam kategori high risk atau berisiko tinggi. 2. Membeli barang atau jasa. Sekarang ini telah banyak perusahaan atau organisasi yang telah menerapkan alat pembayaran menggunakan mata uang virtual, baik dari perhotelan, penerbangan, restoran, hingga aplikasi. Setidaknya terdapat 2 perusahaan yang telah menggunakan alat transaksi ini, yaitu Overstock dan Newegg. Namun sebagian besar perusahaan hanya menerima Bitcoin saja. 3. Mining atau pertambangan. Pertambangan merupakan istilah dan merupakan suatu hal yang sangat berkaitan dengan cryptocurrency. Pengguna harus bisa memecahkan teka-teki dari kriptografi yang rumit untuk dapat mengkonfirmasi transaksi dan mencatat dalam sebuah blockchain. Semakin besar sumber daya pengguna, maka semakin besar peluang untuk dapat memecahkan masalah tersebut. Fakta Bitcoin dan sejenisnya. Cryptocurrency merupakan mata uang digital yang dibuat melalui proses dengan teknik enkripsi yang dikelola secara jaringan peer-to-peer. Di bidang kriptografi, enkripsi adalah proses mengamankan suatu informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca
atau dilacak tanpa bantuan pengetahuan khusus. Dikutip dari Wikipedia. Sedangkan jaringan peer-to-peer atau P2P adalah suatu model komunikasi dua arah antar pengguna personal komputer melalui jaringan komputer atau internet tanpa melalui sebuah server. Hal yang paling penting di dalam jaringan peer-to-peer adalah service dan sharing resource atau pembagian sumber. Tapi jaringan ini tidak disarankan untuk berskala besar. Kenapa? Karena nantinya akan sulit untuk dikontrol. Karena semakin banyak yang dibagikan, maka akan semakin banyak juga dampaknya bagi keamanan komputer. Dan itu terbukti pada hari ini. Cryptocurrency sangat banyak mengalami peretasan. Representasi digital dari nilai adalah kata kunci dari uang kripto. Karena hanya representasi, bukan wujud aslinya, maka jelas faktanya Bitcoin hanyalah berupa angka-angka atau digit yang bisa diprogram sesuai kehendak pembuatnya. Untuk bisa bernilai berapapun bisa digelembungkan sampai digit tak terhingga. Tapi hanya berupa angka-angka permainan yang bisa diatur-atur oleh pembuatnya. Jadi, pembuat kripto bisa perorangan yang mahir pemrograman secara digital. Jadi, tidak usah heran, sekarang ini faktanya banyak muncul uang-uang digital yang baru. Ini bisa dianalogikan dengan permainan masa kanak-kanak dahulu berupa permainan monopoli. Cryptocurrency dibuat dari kriptografi yang terenkripsi dengan keunikan tersendiri. Perlu untuk diketahui bahwa nilai dari setiap jenis cryptocurrency identik seperti produk keuangan, di mana saat permintaan cukup tinggi dengan penambang atau mining yang sedikit, maka nilai cryptocurrency akan meningkat. Ini berarti nilai mata uang dari cryptocurrency bersifat fluktuatif dan dapat mengalami peningkatan atau penurunan berdasarkan dari ketersediaan atau kepercayaan trust dari pengguna. Peringkat teratas dari cryptocurrency saat ini adalah Bitcoin, kemudian disusul oleh Ethereum. Bitcoin merupakan jenis cryptocurrency yang pertama kali digunakan dan sangat populer. Bitcoin pertama kali muncul pada tahun 2009 oleh pihak perorangan bernama Satoshi Nakamoto. Pada bulan November 2019, terdapat lebih dari 18 juta Bitcoin yang diperdagangkan dengan total nilai pemasaran atau market value mencapai sekitar 146 miliar dolar. Hingga hari ini, sekitar 68% dari cryptocurrency merupakan jenis Bitcoin. Kenapa Bitcoin berisiko? Ada beberapa alasan. Di antaranya, 1. Spekulasi meningkat. Pilar pemasaran dan sirkulasi mempromosikan adanya perputaran atau sirkulasi kekayaan dan melarang penimbunan kekayaan dan spekulasi. Bitcoin gagal dalam hal ini karena volatilitas atau peluangnya hanya meningkatkan spekulasi yang mengakibatkan investor Bitcoin menimbun dan menahan Bitcoin alih-alih membelanjakannya, membuat Bitcoin tidak cair atau liquid dan semakin menggelembung nilainya. 2. Transparansi Bitcoin diragukan. Tujuan transparansi adalah untuk menghindari kerugian dan perselisihan. Masalah dengan Bitcoin dalam hal transparansi adalah bahwa seluruh jaringan bersifat samar. Setiap pedagang adalah anonim atau tanpa identitas. Selain itu, kurangnya acuan peraturan dapat menyebabkan lebih banyak perselisihan. 3. Ketidakadilan. Pilar terakhir dari ekuitas adalah mempromosikan perolehan kekayaan, pelestarian kekayaan bersama atau komunal dengan menanamkan sistem yang sama untuk semua dan membelanjakan kekayaan ini untuk kepentingan bersama. Meskipun Bitcoin dapat diperoleh dengan cara yang legal dan dapat dibelanjakan dengan alasan yang bisa diterima,
ada tanda tanya besar. Apakah Bitcoin mengarah pada pelestarian kekayaan komunal yang stabil? Ada banyak anonimitas dan kurangnya transparansi bagi mereka yang terlibat di balik layar. 4. Tidak melindungi kekayaan. Pelestarian kekayaan berarti melindungi kekayaan masyarakat agar tidak rusak dan beralih ke tangan orang lain tanpa imbalan. Aksioma ini memastikan bahwa kekayaan adalah bagian dari sistem yang aman dan terjamin. Karena sifat dasar Bitcoin yang samar, kurangnya perlindungan peraturan, dan teknologi yang kompleks, Bitcoin membuka pintu bagi peretas dan penipu karena ada lapisan kerahasiaan ekstra dalam industri yang melindungi identitas mereka. Oleh karena itu, dalam kerangka peraturan cryptocurrency yang bergejolak dan tidak pasti saat ini, Bitcoin sangat berisiko dan bertentangan dengan perlindungan kekayaan. Lantas, bagaimana kita menilai pandangan Islam terkait cryptocurrency? Hal yang pertama perlu kita pahami adalah bagaimana jenis uang dalam Islam. Para ahli hukum Islam menyatakan bahwa uang ada dua jenis. 1. Uang alami atau al-taman al-khil merupakan uang yang dibuat untuk digunakan sebagai alat tukar dan secara alami memiliki nilai moneter. Emas dan perak adalah uang alami yang menjadi standar mata uang dalam Islam berupa dinar dan dirham. 2. Uang buatan dan adat atau al-taman al-urf merupakan uang diadopsi sebagai alat tukar, di mana nilai moneter adalah ekstrinsik dari uang. Uang komoditas dan uang fiat adalah bentuk uang buatan, dan adat yang umum berupa uang kertas yang ada sekarang ini. Uang alami memiliki nilai atau tamaniyah intrinsik, dan uang buatan atau uang adat memiliki nilai tamaniyah ekstrinsik. Karena representasi digital dari nilai adalah kata kunci dari uang kripto, karena hanya representasi bukan wujud aslinya, maka jelas faktanya Bitcoin hanyalah berupa angka-angka atau digit yang bisa diprogram sesuai kehendak pembuatnya. Tidak bisa dimasukkan ke dalam dua kategori uang di atas. Lantas, apakah benar uang kripto seperti Bitcoin dan sejenisnya adalah mata uang seperti mata uang pada umumnya? Menurut ulama-ulama kontemporer sekarang ini, diantaranya adalah Syekh Atta bil Khalil Abu Rusto, sesuatu disebut mata uang jika memenuhi 3 persyaratan. 1. Bisa sebagai standar untuk barang dan jasa, yakni bahwa padanya terpenuhi ilat moneter, yaitu pada waktunya sebagai harga dan upah. 2. Dikeluarkan oleh sebuah otoritas legal dan diketahui secara luas. Otoritas legal di sini adalah sebuah negara atau lembaga yang ditunjuk oleh negara yang menetapkan uang tertentu sebagai mata uang resmi. 3. Tersebar luas di tengah masyarakat. Bitcoin ini bukanlah mata uang, sehingga tidak berlaku padanya syarat-syarat sebagai mata uang, sebagaimana mata uang yang disetujui oleh Rasulullah SAW, yaitu dinar dan dirham, yang terbuat dari emas dan perak, yang padanya terpenuhi 3 perkara. 1. Bahwa itu merupakan standar untuk barang dan jasa, yakni bahwa padanya terpenuhi ilat moneter, yaitu pada waktu itu berfungsi sebagai harga dan upah. 2. Dikeluarkan oleh otoritas yang diketahui, bukannya otoritas yang majhul atau yang tidak diketahui yang mengeluarkan dinar dan dirham. 3. Mata uang tersebut, dinar dan dirham, tersebar luas di tengah masyarakat dan bukannya khusus pada satu kelompok dan tidak pada yang lain. Fatwa MUI menyatakan bahwa uang kripto mengandung darar, yang memiliki sesuatu yang tidak pasti,
Selain itu, MUI juga menyatakan uang kripto sebagai komoditi atau aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung goror, doror, dan kimar. Cryptocurrency juga tidak memenuhi syarat sila'ah secara syar'i, yaitu adanya wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserah terimakan ke pembeli. Jika bukan sebagai mata uang, bisakah Bitcoin dan sejenisnya juga dianggap sebagai komoditas? Sebagai komoditas, Bitcoin, Ethereum, ataupun Ripple dan sebagainya tidak jelas pihak yang mengeluarkannya dan tidak ada penjaminnya. Karena itu, Bitcoin itu menjadi ruang besar untuk gambling, kecurangan, spekulasi, dan penipuan. Jadi tidak boleh menjual dan membelinya. Terlebih, pihak yang mengeluarkannya majhul atau tidak diketahui, ada kecurigaan bahwa yang mengeluarkannya tidak jauh dari negara-negara kapitalisme besar, khususnya Amerika Serikat, atau kelompok yang terkait dengan negara besar yang memiliki tujuan jahat, atau korporasi internasional untuk perjudian, perdagangan narkoba, pencucian uang, pengorganisasian kejahatan terorganisir, dan sebagainya. Dan jika tidak, kenapa pihak yang mengeluarkannya tetap saja majhul atau tidak jelas? Ringkasnya, bahwa Bitcoin ini adalah pihak yang mengeluarkannya majhul, tidak ada yang menjaminnya, dan berpotensi untuk aktivitas gambling dan penipuan, serta hegemoni negara-negara kapitalisme besar, imperialis seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa untuk dimanfaatkan guna merampok kekayaan masyarakat dunia. Karena itu, tidak boleh memperjualbelikan Bitcoin dan sebagainya. Karena dalil-dalil syara' melarang jual beli komoditas yang majhul atau komoditas yang tidak jelas. Dalilnya adalah hadis berikut ini. Imam Muslim telah mengeluarkan dalam sahihnya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW melarang bai al-hisas dan jual beli goror. Imam Tirmidzi juga telah mengeluarkan dari Abu Hurairah, bai al-hisas ini seperti orang berkata, saya jual kepada Anda pakaian-pakaian ini yang terkena kerikil yang saya lemparkan, atau saya jual kepada Anda tanah ini mulai dari sini sampai berakhirnya kerikil ini. Jadi jual beli ini majhul atau tidak jelas dan dilarang. Bai al-gharar yakni majhul, tidak jelas, seperti jual beli ikan di dalam air yang banyak, susu yang masih di dalam ambing, jual beli janin yang masih dalam perut induknya, dan sebagainya. Semua itu adalah jual beli batil sebab merupakan jual beli yang gharar. Karena itu, penggunaan uang digital atau uang virtual seperti Bitcoin, Ethereum, Ripple, dan sebagainya jelas tidak diperbolehkan, baik sebagai alat tukar maupun sebagai komoditas. Dengan kata lain, baik dengan akad sarf atau pertukaran mata uang maupun akad bai atau jual beli komoditas. Dengan demikian, Bitcoin mengandung gharar. Al-gharar adalah al-muqattarah, pertaruhan, dan al-jahalah, ketidakjelasan. Jika suatu transaksi mengandung hal ini, maka mendekati maisir atau perjudian. Tidak semua hal terkait dengan muamalah bisa digitalisasikan. Dengan demikian, keharaman Bitcoin dan juga cryptocurrency jenisnya adalah jelas. Kenapa umat Islam masih saja terus dengan mudah digiring oleh para kapitalisme ini? Pemahamannya serta bersikap tidak kritis dan menerima saja dengan kebijakan-kebijakan yang didasari oleh sistem kapitalisme ini, serta melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Jawabannya, karena sistem ekonomi kapitalisme adalah warisan penjajah yang dipaksakan dan diterapkan sejak masa penjajahan dahulu, serta sejak dini umat Islam sudah dibentuk pola pemikiran sekuler
melalui pendidikan berkurikulum sekuler, mulai dari bangku sekolah dasar hingga bangku perguruan tinggi. Umat Islam sudah dicuci otaknya dengan doktrin dan pemahaman bahwa agama tidak boleh ikut campur dalam urusan bisnis atau ekonomi, dan mayoritas umat Islam tanpa sadar maupun sadar mengikuti pola kapitalisme ini. Sistem ekonomi kapitalisme sangat membuka lebar dan mendukung praktek-praktek ekonomi haram seperti ini. Akibatnya, umat Islam semakin jauh dari pemahaman Islamnya, bagaimana yang seharusnya sesuai dengan Islam, bukan menjadikan alasan mendapatkan kekayaan secara digital, dan sudah mulai menjadi kebiasaan umum di masyarakat yang selama ini diterapkan dianggap sebagai sebuah pembenaran yang ujung-ujungnya melanggar syariat Islam itu sendiri. Semoga editorial Kabar Sirkah edisi ke-11 ini membantu memperbaiki pemahaman umat, insya Allah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di editorial berikutnya. Kabar Sirkah, akurat, mencerdaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.